Di sebuah acara ulang tahun ke-50 Grup Unicorn, sang direktur utama Satya Narayan Adhikari memberikan sebuah sambutan atas pencapaian luar biasa divisi robotiknya. Di acara ini, Adhikari mengumumkan satu hal besar di mana dia akan memberikan kursi dewan direksi dengan keuntungan yang sangat maksimal kepada salah satu orang di perusahaannya. Beberapa orang tentu menantikannya, berharap merekalah yang ditunjuk. Namun ternyata, jabatan tersebut diberikan kepada calon menantunya, yaitu Jayant Arkedar atau biasa dipanggil Jay. Jayant Arkedar. Jay dipromosikan karena dianggap memberikan kontribusi yang sangat besar kepada perusahaan tersebut. Pertemuan pertama mereka terjadi 3 tahun lalu saat Festival Robotik IIT. Jay yang memberikan presentasi pada saat itu dan memperlihatkan kebolehan robot ciptaannya langsung membuat Adhikari yakin bahwa dia akan menjadi masa depan Grup Unicorn. Di tengah kebahagiaan mereka, seseorang bernama Faridi menginterupsi dengan mempertanyakan keamanan robot mereka. Faridi sebelumnya merupakan bagian dari Grup Unicorn. Dia adalah petugas keamanan yang dipecat setelah sebuah musibah menimpa salah seorang karyawan mereka yang bernama Prakash. Prakash adalah kekasih dari adiknya Jay, yaitu Shalu, yang sama-sama bekerja di sana. Faridi meminta penjelasan jika memang kematian Prakash murni kecelakaan, mengapa dia sebagai atasan Prakash pada saat itu sampai dipecat. Tapi pihak perusahaan tetap bersikukuh bahwa memang kematian Prakash adalah murni kecelakaan. Tidak ada kaitannya dengan robot mereka. Dan keluarga Prakash pun sudah mendapatkan kompensasi yang adil. Karena membuat keributan, Faridi akhirnya diusir dari acara tersebut. Sir, I want an answer right now. Out! Take him out fast. Dev Prakash. चालू लेकिन हमें इस तो ठीक है ना 6 bulan sebelumnya, Prakash yang sudah pulang kerja kembali ke pabrik karena Faridi memintanya untuk mengambilkan berkas. Melihat temannya Gorya masih berada di sana, Prakash menyapanya dan memberitahukan bahwa dia sudah melamar Shalu. Gorya yang ternyata juga menyimpan rasa kepada Shalu merasa tidak senang mendengar hal tersebut. Dia pun menjadi hilaf dan menyerang Prakash menggunakan robot ciptaan Jay. Arya, मशीन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? Jadi memang sebenarnya kematian Prakash bukanlah kecelakaan. Di balik kesuksesan Jay sebagai calon penerus perusahaan besar, ternyata selama ini dia sudah berselingkuh dengan Monica, sekretaris calon mertuanya sendiri. Setelah acara promosinya itu seperti biasa, mereka bertemu dan bersenang-senang di kediaman Monica. Di momen ini, Monica mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia sedang hamil. Hal ini tentu mengejutkan Jay dan sudah pasti dia tidak menginginkan anak tersebut. Dia langsung mengajak Monica untuk mengaborsi bayinya, tapi Monica menolak. Dia tahu mereka tidak akan bisa bersama, jadi dia tidak menuntut Jay untuk menikahinya. Jay merasa kesal karena dia takut jika semua orang di kantornya mengetahui hal tersebut, terlebih lagi pacar dan calon mertuanya. Monica yang jelas tahu Jay berpacaran dengan Nikki, anaknya Adhikari, memintanya jangan khawatir. Tetaplah menikah dengan Nikki dan jadilah menantu direktur utama. Apakah memang Monica sebaik itu? Tentu saja tidak. Dia memanfaatkan kehamilannya untuk memeras Jay. Persalinan, kelahiran, dan untuk merahasiakan hal itu tentu butuh biaya yang sangat besar. Jay tumbuh di kota kecil Angola dan berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang buruh pabrik dan ibunya penjahit manik-manik untuk sari. Karena kehidupan yang sulit, dia belajar sangat giat sampai diterima di IIT dan bertemu dengan ayah Nikki yang akhirnya mengubah segalanya. Saat berbincang dengan Nikki, Jay berniat untuk jujur padanya. Tapi saat itu sepupu Nikki yang bernama Vinny menelponnya dan malah curhat soal kekasihnya yang selingkuh.
Mendengar sepupunya menangis, Nicky mengatakan tenang, kita akan bunuh orang itu. Otomatis setelah mendengar hal tersebut, Jay mengurungkan niatnya untuk memberitahu Nicky yang sebenarnya. Nicky yang sangat percaya pada Jay berpikir dia tidak mungkin sama dengan kekasih sepupunya. क्या कह रहे थे तुम? नहीं मैं क्या बात कुछ भी ऐसी Keesokan harinya, ketika Jay pergi ke kantor, Faridi yang tidak menyerah untuk mendapatkan keadilan, menghampiri Jay untuk memintanya menandatangani petisi yang dia buat, tapi Jay tidak menggubrisnya. Dia berjalan terus ke ruangannya, dan sesampainya di sana, calon mertuanya memberikan kejutan, yaitu ruangan khusus untuknya setelah naik jabatan. Shialo ikut memeriahkan penyambutannya dengan memberikan jimat kemakmuran untuk keberuntungannya. Dia juga menyerahkan beberapa surat yang ditujukan untuk Jay, di mana salah satu suratnya berisikan foto-foto kemesraannya bersama Monica dan ancaman yang menyuruhnya datang ke Hotel Prince Amar pukul 11 malam. क्या फोटोज हैं? अपना क्या बकबक करिए खड़े होके Dengan gelisah, malam itu juga dia datang ke hotel tersebut, tapi nyatanya yang dia temui bukanlah Monica, melainkan Nishi, calon kakak iparnya. Nishi menjelaskan bahwa tujuannya menjebak Jay bukan untuk memerasnya. Dia tidak peduli jika Jay punya hubungan dengan Monica, karena dia pun tidak peduli dengan adik dan ayahnya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai Jay karena baginya, Jay hanya seorang parasit munafik. Semua yang dimilikinya sekarang tetap tidak akan mengubah dirinya menjadi bagian dari mereka. Dia tetaplah si orang miskin dari Angola. Tujuan pertemuan ini adalah dia ingin mereka bisa saling membantu karena ternyata Monica juga memeras Nishi dengan alasan yang sama, yaitu soal kehamilannya. Bahkan bukan hanya mereka berdua, tapi juga salah satu karyawan di perusahaannya, yaitu Arvin dari divisi akuntansi. Sebelum mereka mulai berdiskusi, di saat yang bersamaan, mereka bertiga mendapatkan pesan pemerasan yang sama dari Monica. Ketika Jay dan Arvin berpikir untuk menyuruh seseorang bernama Tamang Rana untuk mengancam Monica, Nishi justru mengusulkan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu membunuh Monica. किसका Nishi coba meyakinkan mereka dengan mengatakan, jika mereka tidak bertindak sesegera mungkin, suatu saat semuanya bisa terbongkar. Coba pikirkan reputasi masing-masing. Arvin yang sudah beristri, Jay yang baru saja dipromosikan dan sedang menjalin hubungan dengan Nicky, semuanya bisa hancur dalam sekejap. Monica bisa bertindak sangat jauh. Suatu saat bisa saja dia meminta hal-hal yang di luar batas dan akan menyulitkan mereka nantinya. Bisa saja dia meminta mereka meninggalkan pasangan mereka untuk menikahinya. Dan karena mereka tidak mau, mereka akan menawarkan lebih banyak uang padanya. Jika dia sudah tidak menginginkan uang dan malah ingin dinikahi, mereka yang akan repot. Dia memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Untuk Arvin, bagaimana jika istrinya tahu? Jay, bagaimana jika Nicky dan Adhikari tahu? Hubungan hancur, karir hancur, diekspos, seluruh hidup mereka akan sia-sia. Dan jika semua telah terjadi, mereka baru datang padanya untuk membunuh Monica, maka sudah terlambat. Pilihannya hanya tunggu kehancuran atau lakukan sekarang di saat mereka masih punya segalanya. Arvin dan Jay tidak punya pilihan lain saat itu. Mau tidak mau mereka mengiyakan rencana Nishi. Sekarang Nishi memberikan mereka kesempatan untuk memilih peran apa yang mau mereka lakukan. Arvin memilih yang pertama karena menurutnya, jika hanya menculik Monica dan menyerahkan kepada yang kedua, maka dia hanya memiliki 33,33% kemungkinan melakukan pembunuhan. Bisa dibilang dia mau cari aman. Tapi Nishi menggunakan koin untuk menentukan tugas masing-masing. Dan hasilnya adalah, Nishi yang akan membunuh, Jay yang akan memindahkan, dan Arvin bertugas membuang jasad Monica. Sebelum mereka bertindak, Nishi ternyata sudah mempersiapkan sebuah surat yang harus mereka bertiga tanda tangani sebagai bukti perjanjian untuk berjaga-jaga jika Arvin dan Jay berkhianat. Adhikari Jayant Adhikar and anyone agreed to kill Miss. ये मेरे साथ ही रहेगा
Dan inilah rencana mereka. Monica yang tinggal di Pune akan dipanggil oleh Nishi ke Mumbai dengan alasan akan diberikan uang, dan di sanalah dia akan membunuhnya, lalu membungkus jasadnya dengan terpal dan menyimpannya di mobil. Sedangkan Jay, dia disuruh pergi dengan Nikki ke danau kakeknya Nishi dan Nikki di Devlali. Jay harus membuat Nikki tertidur, kemudian kembali ke Mumbai dengan menaiki kereta dan pergi ke gudang pabrik Inamdar. Naik ke mobil berisi jasad Monica dan bawa ke Kandala untuk diserahkan kepada Arvin. Dan tugas Arvin adalah membuang jasad Monica ke hutan. Jay lalu harus kembali ke Mumbai untuk mengembalikan mobilnya ke pabrik Inamdar dan naik kereta lagi ke Devlali kembali ke danau sebelum Nikki terbangun. Rencana matang tersusun, saatnya mereka beraksi. वो आ गया देखो देखो Setelah membuat Nikki tertidur, Jay menyelam menyeberangi danau, kemudian pergi ke stasiun menggunakan sepeda dan naik kereta menuju Mumbai. Namun di kereta, sepedanya dicuri ketika dia tertidur. Setelah sampai di Mumbai, mau tidak mau dia harus menggunakan taksi untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, Nishi membuat janji temu dengan Monica di sebuah motel. Namun ketika Monica sampai, dia mendapatkan surat dari Nishi yang menyuruhnya ke pabrik Inamdar dan di sanalah dia akan diberikan uang. Jay yang sudah sampai di lokasi dan menemukan jasad terbungkus terpal yang dia yakini adalah Monica, langsung membawanya menuju Kandala, 79 km di selatan Mumbai, untuk diberikan kepada Arvin. Di tengah perjalanan, dia dihadang oleh dua orang yang dia kira adalah polisi, tapi untungnya mereka hanya ingin minta bantuan untuk meminjam perkakasnya, karena mobil majikannya mogok. Hal ini sempat membuatnya gugup, jadi setelah selesai, dia pun langsung bergegas pergi. गोमती आप रख लीजिए मैं Jay akhirnya bertemu Arvin dan menyerahkan jasad Monica, tapi Arvin yang sangat ketakutan meminta Jay untuk membantunya. Tentu saja Jay menolak karena dia hanya punya waktu 5 jam untuk kembali ke Devlali. Tapi Arvin terus-terusan memohon. Jay yang merasa kesal tapi tidak tega pun akhirnya membantunya. Saat mereka sedang memindahkan jasadnya, Arvin menyadari ada binatang buas yang sedang memperhatikan mereka. Karena merasa ketakutan, mereka bergegas pergi dan meninggalkan jasadnya begitu saja. Jay lalu berusaha mengejar waktu untuk mengembalikan mobil ke Inamdar dan kembali ke Devlali. Sayangnya, dia ketinggalan kereta dan tidak ada taksi yang mau mengantarnya. Karena tak ada pilihan lain, Jay pun terpaksa mencuri motor seseorang. Nikki yang terbangun melihat Jay seperti habis menyelam merasa kebingungan. Apa yang dia lakukan di pagi-pagi buta seperti itu? Jay beralasan dia mendapatkan info dari warga lokal bahwa di sana ada mutiara, jadi dia berinisiatif mencarinya untuk Nikki. Kebohongan itu pun berhasil membuat Nikki tersentuh. Keesokan harinya saat berada di kantor, Arvin terlihat sangat tegang. Karena diliputi rasa bersalah, dia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian kemarin. Jay berusaha menenangkannya dengan mengatakan dia tidak perlu stres. Kantor pasti akan membuat laporan orang hilang nantinya. Tapi mari mereka hadapi itu nanti. Dia akan mencoba meminta bantuan Nishi agar seolah-olah Monica menghilang karena membawa kabur uang perusahaan. Melihat Jay yang begitu tenang, Arvin merasa Jay sudah seperti Nishi, orang yang dia benci selama ini. Pagi itu di saat sedang melakukan pertemuan investor, tiba-tiba saja hal mengejutkan terjadi, di mana Monica hadir di sana. Lantas, siapakah jasad yang mereka buang waktu itu? Mari kita flashback sebentar.
Tak lama setelah aksi pembunuhan mereka, jasad yang mereka pikir adalah Monica ditemukan oleh 2 orang pemuda-pemudi yang sedang berjalan-jalan di sekitar hutan tempat terakhir mereka meninggalkan jasadnya. Setelah diperiksa, ternyata jasad tersebut bukanlah Monica, melainkan Nishi. Hal ini tentu menjadi berita hangat. Faridi yang sebelumnya telah disebutkan di awal, yang merasa menjadi korban dari perusahaan ini, ikut buka suara dan mengatakan ini semua adalah konspirasi karena dia telah menjadi korban juga. Tamang juga memberikan kesaksiannya dengan mengatakan dia merasa Nishi dibunuh oleh manusia, bukan macan tutul. Dia telah bekerja selama 25 tahun di perusahaan ini dan mengenal semua orang kecuali 1 orang baru, yaitu Jay. Secara tidak langsung, dia mengatakan bahwa dia mencurigainya. Polisi kemudian mulai melakukan penyelidikan. Xiaolu juga diminta untuk menyerahkan laporan keuangan Nishi. Melihat hal tersebut, Jay bertanya kepada Xiaolu apakah polisi menemukan sesuatu atau tersangkanya, karena dia khawatir surat perjanjian yang mereka buat saat itu akan ditemukan karena dipegang oleh Nishi. Xiaolu mengatakan polisi belum menemukan apapun, tapi Nishi dikabarkan suka ke kasino, jadi dicurigai kematiannya terkait dengan hutang judi. Arvin dan Jay yang merasa panik kemudian bertemu diam-diam untuk membicarakan masalah ini. Mereka bertanya-tanya siapa yang membunuh Nishi, apakah jangan-jangan Monica? Lalu bagaimana dengan surat perjanjian mereka, apakah Monica menemukannya juga? Di tengah pembicaraan mereka, Monica menelpon Jay untuk memberitahukan bahwa polisi sedang mencarinya untuk dimintai keterangan. Jay bertanya padanya, apakah Monica mungkin mengatakan sesuatu kepada polisi? Monica tidak menjawab dan menyuruhnya menemui polisi saja. Kasus ini ditangani oleh Subinspektur Shende dan AKP Naidu. Mereka menanyakan di mana keberadaan Jay di hari Minggu malam. Jay menjawab, dia berada di Devlali bersama tunangannya. Melihat tunangan Jay yang merupakan adik dari korban, mereka mencurigai Jay terlibat dalam kematian Nishi karena dengan kematiannya, maka unicorn akan menjadi milik Jay. Jay membela diri dengan mengatakan dia membawa teknologinya ke dalam perusahaan ini. Dia bekerja keras dan membawa keuntungan untuk perusahaan tersebut. AKP Naidu mengatakan, aku tidak bilang kau terlibat, tapi ku dengar kau tidak memiliki hubungan yang baik dengan Nishi. Jay mengelak karena menurutnya tidak ada permusuhan di antara mereka. Naidu tak menghiraukannya dan meminta Jay menyerahkan paspornya karena dia tidak boleh keluar dari Pune sampai penyelidikan selesai. Keluarga Nishi tentu sangat berduka. Satya meminta Jay untuk menjaga Nikki karena dia pasti sangat sedih atas kepergian kakaknya. Jay pun kemudian mendatangi Nikki untuk menghiburnya, tapi nyatanya Nikki hanya berpura-pura terlihat sedih. Justru dia senang kakaknya telah tiada karena memang mereka tidak pernah dekat dan tidak akur. Apalagi mereka bukanlah saudara kandung, melainkan saudara tiri, jadi dia tidak peduli. Satya meninggalkan ibunya Nishi demi ibunya Nikki. Itulah mengapa Nishi juga sangat benci adik tirinya ini. Selama ini mereka hanya berpura-pura terlihat seperti keluarga yang bahagia dan saling mendukung. Menurut Nikki, Nishi hanya bisa menghancurkan reputasi ayah mereka, jadi memang lebih bagus dia tiada. Setelah berbicara dengan Nikki, Jay mengajak Arvin berbicara di toilet agar tidak terdengar orang lain. Mereka saling bertanya apakah Monica mengatakan sesuatu, tapi ternyata tidak. Arvin merasa Monica sedang mempermainkan mereka berdua. Karena mereka tidak membunuh Nishi, Arvin ingin mengungkapkannya kepada polisi, tapi Jay menyuruhnya untuk mengendalikan diri, jangan memulai drama. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba saja Goria masuk, dan agar tidak dicurigai, mereka berpura-pura saling menguatkan atas kepergian Nishi. Namun yang tidak disadari mereka, di dalam toilet ada si polisi Shende. Keesokannya, Arvin dan Jay masing-masing dikirimkan paket misterius. Sebelum Jay sempat membukanya, dia melihat berita yang memberitakan tentang perusahaannya di mana terjadi serangan tragis kedua yang menimpa Arvin dan menyebabkannya meninggal. Dia meninggal setelah membuka paket yang di dalamnya berisi ular kobra. Merasa curiga dia mendapatkan paket yang sama, Jay melempar paketnya lalu tidak sengaja terpeleset. Dan benar saja, paketnya terbuka dan keluarlah seekor ular kobra. Jay berusaha sekuat tenaga bertahan sampai akhirnya ular tersebut pun pergi meninggalkannya. Polisi segera mengusut kasus ini dan seorang pawang ular kemudian ditangkap. Namun sambil menangis dia mengatakan dia tidak bersalah.
Festival Nag Panchami, yaitu hari pemujaan naga atau ular yang dirayakan oleh umat Hindu, Jainisme, dan Buddha sudah dekat. Jadi dia menangkap 6 ular dari desa. Tapi ularnya dicuri sebelum dia mengambil bisanya, dan dia pun mengalami kerugian. Dia bersumpah tidak menjual ular-ular tersebut kepada siapapun. Karena polisi merasa dia jujur, akhirnya dia dilepaskan. Keesokan paginya, Jay bertemu dengan Satya. Di tengah pembicaraan mereka, Tamang bergabung dan Monica juga datang menawarkan teh. Setelah 2 kejadian sebelumnya, Jay semakin menaruh curiga pada Monica. Dia jadinya tidak berani meminum minuman yang dibuat oleh Monica, takut kalau-kalau telah diberi racun. Lalu dia memutuskan untuk pergi saja dan tidak jadi berbicara dengan Satya. Jay lalu mendapatkan pesan anonim yang mengatakan orang ini tahu segalanya. Jika Jay menginginkan surat perjanjiannya, maka datanglah ke teras. Ada sebuah foto yang menyertai pesan tersebut dan benar saja, itu adalah surat perjanjian pembunuhan Monica. Jay kemudian bergegas naik, tapi tidak ada siapapun. Dia hanya menemukan surat perjanjiannya. Lalu tiba-tiba saja Gloria datang dan dengan sembunyi-sembunyi, dia menjatuhkan Jay. Disinilah kita tahu bahwa yang mengiriminya pesan dan meneror dirinya dan Arvin selama ini adalah Gloria juga. Tapi untungnya Jay masih selamat. Dia bergelantungan berusaha menyelamatkan diri, sambil juga berusaha untuk mengambil surat mereka yang tersangkut. Tapi sialnya, surat tersebut jatuh dan menempel di depan kaca mobil polisi yang sedang menangani kasusnya. Jay kemudian berhasil turun dan mengambil surat tersebut, namun ternyata itu hanyalah fotokopian. Merasa kesal dengan Monica karena dia merasa Monica adalah dalangnya, Jay memintanya untuk bertemu. Yang tadinya dia tidak terfikirkan untuk melukai Monica, sekarang jadi terpikirkan karena sudah merasa buntu. Di pertemuan mereka ini, Monica terus menggoda Jay dengan mengatakan bahwa dia hanya beruntung, bukan karena bakat bisa berada di perusahaan unicorn. Jay pun menjadi hilaf dan mencoba untuk membunuh Monica. Mereka kemudian berkelahi dan Monica terus berusaha menyelamatkan diri. Di saat Jay tengah mencekik Monica, dia melihat dirinya di cermin dan tersadar, kemudian melepaskannya dan malah menangis. Dia tidak tahu apa yang merasuk dirinya. Dia mengatakan akan menyerahkan diri saja dan berkata jujur kepada polisi. Maksudnya adalah, dia akan memberitahukan bahwa Monica lah yang telah membunuh Nishi dan Arvin, dan mungkin juga dibantu oleh Tamang. Jay juga akan mengatakan bahwa Monica telah mencoba membunuhnya 2 kali. Monica merasa bingung karena dia sama sekali tidak membunuh mereka dan juga tidak pernah berusaha membunuh Jay. Dia pun menceritakan kronologi pertemuannya dengan Nishi waktu itu. Pada hari Nishi terbunuh, Monica diminta menemuinya di Mumbai, di tempat yang sudah direncanakan oleh Nishi bersama Arvin dan Jay. Tapi Nishi tak kunjung datang, jadi Monica pergi begitu saja tanpa menemuinya. Nishi juga tidak menjawab telepon dan pesan Monica, jadi dia memutuskan pulang ke Pune. Jay pun meminta maaf ke Monica sambil menangis. Dia telah membuat kesalahan besar dan meminta Monica membunuhnya saja jika dia mau. Tapi Monica menyuruhnya berhenti menangis dan sudah memaafkannya. Monica juga mengatakan bahwa dia tidak pernah memeras mereka bertiga. Dia hanya mengumpulkan uang dari pajak, cukai, dan pajak pelayanan dari orang-orang, karena menurutnya dia pantas mendapatkannya. Monica mencurigai seseorang, tapi sebelum dia sempat mengatakannya, Jay mendapatkan telepon dari Nikki. Setelah mereka berbincang sebentar, Jay kembali untuk berbicara dengan Monica, tapi sayangnya, tanpa diduga-duga Monica terbunuh. Dari mulutnya keluar busa yang dicurigai berasal dari minuman yang baru saja dia minum. Jay yang merasa syok kemudian pergi meninggalkan kediaman Monica dan berusaha menghapus sidik jarinya. Kejadian ini pun sekali lagi menjadi pemberitaan hangat. Apa yang terjadi dengan unicorn? I am shocked. I am shocked. आखिर हो क्या रहा है यूनिकॉर्न में? आपको समझ में आ रहा है? Keesokan harinya, Shalu datang menghampiri Jay dengan menangis, lalu menamparnya. Dia menuduh Jay sebagai pembunuh. Polisi kemudian datang dan mengatakan kepada Jay bahwa anggur di rumah Monica juga mengandung bisa yang menyebabkannya meninggal. Ada yang menyuntikkan bisa tersebut melalui tutupnya. Jay menceritakan kepada polisi tentang fobianya terhadap ular sejak usianya 6 tahun, jadi tidak mungkin pelakunya adalah dirinya. Tapi polisi menggodanya dengan mengatakan, "Sejak kapan aku menuduhmu? Jangan menceritakan latar belakang dengan sempurna, karena semakin sempurna ceritanya, semakin meragukan."
Saat ditanya keberadaannya di saat Monica terbunuh, Jay mengatakan dia sedang tidur di rumah. Polisi kemudian mengambil bulu matanya untuk dijadikan sampel DNA. Karena mereka tahu bahwa Monica sedang hamil dan DNA Nishi dan Arvin tidak cocok, jadi mereka mencoba dengan DNA Jay. Jay awalnya berpikir adiknya juga menuduhnya membunuh Monica, tapi ternyata bukan itu. Shalu menemukan berkas laporan investigasi kematian Dev Prakash, kekasihnya dulu, yang dibuat oleh Nishi, di mana Jay adalah penanggung jawab atas kerusakan robot yang menyebabkan kematian Dev. Itulah yang membuat Shalu marah dan menamparnya, bukan karena kematian Monica. Saat kejadian itu, para direktur ingin memecat Jay sebenarnya, antara Jay dan Faridi saat itu. Tapi karena koneksi yang kuat dengan ayah Nikki, maka Jay diselamatkan dan yang dipecat adalah Faridi. Jay pun diminta untuk rehat sementara, mengambil cuti dan pergi berlibur. Merasa bersalah kepada Faridi, Jay pun pergi menemuinya dan meminta maaf atas pemecatannya. Robot buatannya mengalami malfungsi dan mengorbankan Faridi untuk menyelamatkannya. Tapi Faridi justru tidak setuju dengan pemikiran Jay. Dia malah bertanya, apakah Jay tidak percaya dengan robot buatannya sendiri? Menurutnya ini semua adalah konspirasi. Kematian Dev bukanlah sebuah kecelakaan, tapi pembunuhan. Dan mungkin itu upaya untuk melibatkan Jay dalam masalah tapi meleset dan mengenai Faridi. Mereka pun mulai mencurigai Tamang yang berada di belakang semua. Kemudian Jay mendatangi Shalu untuk menjelaskan semuanya. Dia bersikuku tidak terlibat dengan kematian Dev dan itu semua hanyalah konspirasi untuk menghancurkannya. Dia juga mengatakan bahwa dia tahu siapa dalang di balik semua ini. Goria yang panik langsung bertanya siapa yang Jay curigai. Mendengar Jay menyebutkan Tamang, dia pun merasa lega. Menurut analisa Jay, Tamang mengendalikan robotnya secara manual untuk membunuh Dev, kemudian dia dan Nishi membuat laporan palsu tersebut untuk menjebaknya. Dia juga curiga Tamanglah yang membunuh Arvin dan Monica. Goria yang takut ketahuan kalau dia pernah mengendalikan robotnya secara manual, lalu membantah dan mengatakan, polisi tidak menemukan catatan soal kendali manual robot, tapi Jay mengatakan mungkin sudah dihapus. Namun robot itu adalah buatannya. Dia bisa retas dan pulihkan seluruh direktori yang dihapus. Mendengar hal ini, Goria pun merasa panik. Setelah menjelaskan kepada Shalu, Jay mengajak Goria ke kantor bersamanya. Saat di tengah jalan, dia merasa mual dan berhenti sejenak. Goria yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, berusaha mencoba untuk melukai Jay, tapi niatnya terhenti karena tiba-tiba saja ada rombongan orang-orang yang melewati mereka. Sesampainya di kantor, Jay berusaha untuk meretas robot miliknya. Saat hasilnya keluar, dia pun terkejut karena laporan menunjukkan bahwa yang mengakses robot terakhir kali saat kejadian kematian Dev adalah Goria. Perkelahian pun terjadi, Goria berusaha menyerang Jay menggunakan perkakas. Sambil menyeret Jay, Goria pun mengakui perbuatannya, bahwa dia jugalah yang membunuh Nishi dan Arvin, tapi tidak membunuh Monica. Dia membunuh Dev karena merasa sakit hati dan cemburu, walaupun setelah melakukannya, dia merasa bersalah. Ketika ingin kabur, ternyata dia tidak sendirian di sana. Nishi melihat apa yang dia perbuat. Merasa Nishi memperlakukannya dengan baik dan saksi atas perbuatannya, Goria pun menuruti semua perintah Nishi sejak saat itu. Dia menyelipkan CCTV di rumah Monica untuk menjebak Jay. Tapi kemudian, Nishi memintanya untuk membunuh Monica, yang mana tidak ingin dia lakukan. Jangan karena dia telah membunuh Dev, maka dia akan mau membunuh orang lain lagi. Tapi karena Nishi mengancam akan memberitahu Shalu perbuatannya, Goria pun menjadi gelap mata dan akhirnya malah membunuh Nishi. Dan di saat itulah dia menemukan surat perjanjian rencana pembunuhan Monica. Dia pun berpikir, jika dia membiarkan Jay dan Arvin tetap hidup, mereka akan menjadi ancaman baginya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa mereka berdua tidak mengetahui perbuatannya. Dia juga tidak terlibat dalam rencana pembunuhan Monica. Dia jadi merasa bisa membunuh siapapun dan kapanpun tanpa ada yang tahu. Tapi kemudian kematian Monica menyadarkannya bahwa ada orang yang lebih kuat darinya. Maka setelah membunuh Jay, dia akan membunuh orang tersebut. Dia pun menggunakan metode yang sama yang dia lakukan kepada Dev untuk membunuh Jay. Tapi untungnya, Jay tersadar dan berusaha menghindar. Setelah hantaman bertubi-tubi, tiba-tiba saja robotnya berhenti bergerak. Goria yang merasa kesal mendatangi Jay dan menghina robot miliknya yang tidak berfungsi dengan baik. Namun tanpa dia ketahui, robot tersebut terhubung dengan jam tangan milik Jay dan dia pun balik menyerang Goria.
Dia tidak menggunakannya sebelumnya karena jam tangannya sempat terlepas saat dia diserang. Saat diinvestigasi, Jay mengatakan yang sebenar-benarnya bahwa apa yang terjadi pada Gloria adalah karena dia berusaha membela diri. Dia pun menceritakan bahwa Gloria adalah pembunuh Dave dan juga pembunuh yang lainnya. Tapi polisi mengatakan khusus untuk kasus Monica, bukan Gloria pembunuhnya. Karena adanya saksi mata, yaitu seorang nenek yang tinggal satu gedung dengan Monica yang ternyata bertemu Jay di malam itu. Jay hampir saja terjebak. Dia hampir mengatakan bahwa nenek tersebut tidak bisa melihat. Jika sampai dia mengatakan hal tersebut, maka diketahui bahwa dia memang berada di tempat Monica pada hari kematiannya. Walaupun nenek tersebut buta, tapi penciumannya sangat tajam. Karena dia telah menjadi penjual parfum selama 30 tahun. Dia mencium bau parfum Notorious Nor Extreme, yang mana itu adalah parfum yang selalu dipakai oleh Jay. Merasa frustasi atas semua yang terjadi, Jay berniat membuat surat perpisahan untuk Adhikari dan Nikki. Tapi kemudian Shalu menelponnya dan meminta maaf karena sudah mencurigainya. Dia memberitahukan bahwa yang membunuh Monica adalah Tamang dan hal ini sudah diberitakan di media. Ternyata anak yang dikandung Monica adalah anak Tamang, dan karena tidak ingin bertanggung jawab, maka dia membunuhnya dengan menyuntikkan bisa ular ke dalam minuman Monica. Dan karena merasa bersalah, dia pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah Adhikari melakukan klarifikasi dan doa untuk kematian orang-orangnya, Jay meminta apakah mereka bisa mempekerjakan kembali Faridi, dan Adhikari menyetujuinya. Dia juga meminta Jay untuk tidak mengulik kejadian ini terlalu dalam, lupakan saja, dan lanjutkan hidupnya dengan tetap bersama dengan Unicorn. Mendengar percakapan Jay dan Adhikari, Inspektur Naidu mendekati Jay dan berbincang dengannya. Dia setuju bahwa Jay harus melupakan kejadian yang telah terjadi, pelaku sudah ditemukan, dan kasus sudah ditutup. Jangan terlalu dipikirkan. Jay yang merasa penasaran mengajukan pertanyaan padanya. Apakah Monica benar-benar hamil? Kemudian sang inspektur meminta Jay menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Jika Monica melahirkan seorang anak, siapakah anak itu bagi Jay? Jay mengatakan, mungkin saja anakku. Mengejutkannya, sang inspektur malah mengatakan, ipar, di mana artinya, Adhikari adalah ayah dari bayi yang dikandung Monica. Jadi kronologi yang sebenarnya adalah, Adhikari yang meminta Tamang untuk menghabisi Monica, karena Monica mengancam akan memberitahu Nikki semuanya. Tamang dengan senang hati membantunya, karena dia berkeinginan untuk menjadi bagian dari Dewan Direksi. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Inspektur Naidu lah yang membantu Adhikari untuk membereskan Tamang. Karena bagi Adhikari, Tamang akan menjadi ancaman baginya suatu hari nanti. Inspektur Naidu bahkan menasihati Jay untuk tidak lengah dan memegang semua yang dia miliki sekarang dengan erat. Karena jika ada yang bocor, maka akan menimbulkan kekacauan. Hanya tinggal Jay saja yang belum mati. Dia adalah masa depan Unicorn, dan mungkin saja suatu saat nanti dia juga akan menjadi pelanggan Naidu yang berharga seperti Adhikari. Dia pun mengajak Jay bersalaman dan mengatakan, senang berbisnis denganmu kelak. Masih ada satu hal lagi yang belum terselesaikan bagi Jay, yaitu surat perjanjian pembunuhan Monica yang belum ditemukan. Jay berusaha mencarinya di mana-mana tapi tidak ketemu. Di kantor tidak ada, di rumah Shalu tidak ada. Sampai akhirnya dia mendatangi rumah Gloria di kota kelahiran mereka, Angola, dan benar saja di sanalah surat tersebut berada. Nikki yang menelponnya untuk kedua kalinya mengingatkannya akan makan malam mereka bersama ayahnya, dan Jay mengatakan dia akan datang dalam 10 menit. Namun sebelum pergi untuk menghilangkan barang bukti selama-lamanya, dia langsung membakar surat perjanjian tersebut di sana. Tapi sialnya, ketika dia sedang membakar surat tersebut, dia melihat ada 2 ekor ular kobra sedang mendesis tepat di depan matanya dan di belakang kepalanya. Dan film berakhir dengan adegan Jay yang hanya bisa diam membeku. Apa yang terjadi padanya kira-kira? Sepertinya akan ada season 2-nya, semoga aja ya. Sekian cerita kali ini, thanks for watching, see you in the next story, bye!